Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube saya, Sinta Pramadewi. Oke, lanjut saja. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya yang sempat mengalami flek saat kehamilan usia 3 bulan. Nah, gimana ya waktu itu? Jadi ini adalah kehamilan yang saya nantikan gitu kan, karena saya ini memprogramkan, kemudian saya menunggu hampir sampai 1,5 tahun supaya bisa hamil gitu kan. Nah terus pada saat di awal nih kan katanya fase kritis atau fase rentan gitu dalam kehamilan itu adalah di awal gitu, jadi di minggu-minggu pertama gitu hingga usia 3 bulan itu fase rentan gitu. Saya pun menjaga kehamilan saya dengan baik gitu, mengatur bagaimana pola kerja saya, kemudian asupan nutrisi, kemudian untuk istirahatnya seperti apa supaya kehamilan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Ternyata gitu, di saat usia yang menginjak ke 3 bulan gitu, itu nggak ada nggak ada keluhan apa gitu kan, tiba-tiba aja itu ngeflag. Awalnya itu dia ngeflagnya memang bukan langsung darah segar gitu, jadi kayak pink samar gitu, kayak kalau saya ingat-ingat dulu tuh kayak keputihan tapi dia agak pink tapi samar gitu. Nah karena ini merupakan kehamilan yang pertama saya dan ini kehamilan yang yang saya tunggu-tunggu, tentu ini saya udah ngeliat, oh ini kok kayaknya ada yang gak beres ya gitu, kok ada kayak ini ya kondisinya ya gitu, kayak ada pink gitu gak kayak biasanya gitu. Akhirnya saya langsung ke dokter gitu, saya datang ke dokter, terus dicek kan di USG gitu sama dokternya. Waktu itu tanggal 2 bulan Januari tahun 2021. Saya tuh hamilnya udah dari November 2020 gitu kan. Nah terus dicek hasilnya itu janinnya itu kondisinya normal. Ini kelihatan ya hasil USG-nya. Jadi janinnya bagus, terus detak jantungnya juga normal gitu kan. Terus dicek kayak jalur lahirnya, apakah kayak ada plasenta previa atau menutup jalan lahir, ternyata juga tidak, jadi normal gitu. Jadi dokter bilang bahwa oh ini mungkin kecapean, dan waktu itu dokter belum menyarankan saya untuk bed rest, jadi masih boleh untuk beraktivitas gitu, kerja gitu masih biasa gitu kan. Nah kemudian saya pulang, saya ngerasa tenang ya dari dokter itu karena kondisi janin itu keadaannya sehat gitu kan. Saya pulang dari dokter, kemudian saya beraktivitas biasa gitu. Nah malam itu saya ngeluh kayak gatel gitu ya di area kelamin itu gitu. Saya ngerasa kok gatel ya gitu, karena apa ini ngefek obat saya juga kurang tahu gitu kan. Nah kemudian besoknya saya inisiatif, saya mau cek gatel nih ke puskesmas gitu pakai BPJS gitu kan. Saya datang ke puskesmas, pas di dokter umumnya saya bilang bahwa saya gatel-gatel, terus saya bilang bahwa saya hamil, dan saya bilang kemarin saya dokter ada flek, langsunglah saya dirujuk gitu, saya disuruh ke bagian KIA-nya gitu. Setelah dicek di sana langsung diminta, wah ini risiko nih gitu, harus dicek lagi nih ke dokter gitu. Ya akhirnya saya karena ini kan untuk kebaikan gitu kan, karena kondisi memang masih flek waktu itu gitu. Akhirnya saya ke dokter lagi, padahal sebelumnya memang sudah ke dokter gitu. Akhirnya saya ke dokter yang dirujuk sama dari puskesmas gitu ke rumah sakit rujukan di sana gitu. Akhirnya saya ke dokter waktu itu, terus dicek gitu kan. Nah ini hasil USG-nya kan,
kalau dokter yang di tempat ini mengatakan bahwa plasentanya mendekat turun gitu, jadi kayak mau menuju ke jalur lahir gitu plasentanya gitu. Dan dokter ini mengatakan bahwa saya itu mengalami abortus eminem. Di sini dia nulisnya abortus eminem. Di situ tuh saya bener-bener sedih, nangis, yang apa ya, kayak ya Tuhan, ini kondisi janin saya sehat gitu, tapi kok didiagnosis seperti ini gitu kan, kayak dia tuh baik-baik saja di dalam, tapi kenapa bisa seperti ini gitu kan. Ya nangis lah seperti itu. Akhirnya saya dikasih obat penguat dengan dosisnya yang ditingkatkan lagi, itu kalau nggak salah namanya itu microgas gitu ya. Terus itu harganya per biji itu, per butirnya itu 36.000 ya kalau nggak salah ya. Udah lama sih waktu itu ya saya diresepkan itu. Jadi itu ditingkatin juga dosisnya gitu. Saya juga tetap akhirnya dari dokter situ saya disaranin untuk bed rest gitu. Itu tambah lagi sedih gitu kan, karena kita harus diem di kamar aja, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh beraktivitas, dan bangun itu cuman untuk pipis dan juga BAB atau mandi gitu aja. Jadi saya makan di kasur gitu, saya banyakkan pokoknya rebahan gitu, tidur. Dan saya yang ngikutin kata dokter karena ini juga untuk keselamatan janin saya gitu kan. Akhirnya udah bed rest gitu ya. Untungnya juga tempat saya bekerja memaklumi kondisi saya gitu, dan memberikan izin untuk istirahat gitu. Akhirnya saya bed rest. Oke. Nah, masih berapa hari gitu masih juga tetap flat. Nah, saya jadi karena udah mau habis nih obat yang dikasih sama dokter yang tempat dirujuk ini, akhirnya saya kan kontrol lagi nih ke tempat tempat dokter kandungan saya yang dari awal nanganin saya gitu. Oke, akhirnya saya kontrol lagi. Setelah dicek, kondisinya masih sama. Oh, ini normal. Saya bilang bahwa katanya sebelumnya itu dok, ini posisi plasentanya katanya turun dok gitu. Tapi pas dicek, oh enggak, ini posisinya aman dan tidak ada faktor darah itu, karena kondisi posisi plasenta itu nggak ada gitu, nggak ada dari sana, tidak ada, dan tidak ada pendarahan juga di sana ditemukan, tidak ada gitu. Terus dokternya bilang, oh apa ini ada infeksi nggak di jalur lahir, maksudnya di jalur vagina gitu, cek di bawah ya sekarang gitu. Itu ya kalau saya ya ini untuk kebaikan ya, mau nggak mau ya saya harus jalanin itu gitu, walaupun itu sangat, ya saya bilang menyiksa ya, sakit loh ya, harus dicek di jalur vagina itu. Nah terus akhirnya dicek sama dokter, dicek kondisi, oh ini serviknya bagus gitu, terus juga ini bersih, tidak ada pendarahan juga di sini gitu. Nah jadi dokter pun bingung nih, ini darahnya dari mana, flagnya dari mana gitu. Akhirnya di situ saya ngerasa lebih tenang gitu, karena oh berarti baik-baik aja gitu, berarti nggak ada masalah nih gitu. Akhirnya saya pulang dari sana, sampai di rumah itu tambah parah. Itu bener-bener buat saya down. Saya bener-bener sedih gitu, karena kondisi janin itu sehat gitu kan, jalur lahirnya juga aman. Saya, wah ini dari mana nih gitu kan, bingung juga nih, apalagi nih sekarang nih tantangannya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya pasrah, saya banyak-banyak doa gitu ya, terus menenangkan diri, saya lanjut bed rest waktu itu gitu. Akhirnya intinya saya lebih ke arah banyak doa gitu lah ya. Di situ saya banyak doa, mohon ampunan gitu kan. Terus juga saya memohon tuntunan, kalau saya kan Hindu ya, leluhur, kemudian Tuhan juga leluhur ya. Saya memohon maaf kalau saya ada salah gitu. Sama saya tetap aja
janin saya untuk ayo dek kuat gitu ya, kita bisa lewati ini gitu. Jadi saya ajak janin saya bicara gitu kan. Dan tiba-tiba juga flek itu hilang dan reda dengan sendirinya. Saya masih tetap minum obat penguat itu. Dan itu setiap minggu saya kontrol gitu. Dan minggu ketiga atau keempat akhirnya flek itu hilang, reda sendiri. Jadi sama tetap kita kontrol kondisi janin seperti apa gitu. Dan setiap kontrol juga kondisinya memang baik-baik saja gitu, jantungnya, detak jantungnya baik-baik saja. Jadi saya waktu itu cuman ajak komunikasi janin, kemudian istirahat, bed rest gitu, jadi mengurangi gerak. Saya benar-benar kayak kalau pas, karena sudah selesai masa bed rest saya kerja, jadi di kantor tuh saya cuman ya di area kantor aja, jadi nggak ke kantin. Jadi saya nitip, kalau beli makan saya nitip, saya makan di sana. Jadi mengurangi gerak untuk aktivitas itu. Kemudian tingkatkan doa, terus juga jaga pola makan, terus juga istirahat yang cukup gitu. Akhirnya flek itu reda dan hilang. Ya bersyukur semua itu bisa terlewati dengan baik gitu. Dan saya sudah ada di fase ini gitu. Ya itu sebagai sebuah pengalaman gitu. Dan juga ya mungkin memang sudah menjadi karma yang harus dilalui gitu. Dan di saat kita berada di situasi seperti itu, jadi yang bisa kita pegang adalah Tuhan. Ya kita berserah gitu, mohon ampunan gitu. Ya lebih seperti itulah yang saya lakukan pada saat itu. Nah, dan kali ini demikian dulu yang saya bagikan. Jadi orang-orang yang ada di fase ini ikuti anjuran dokter, kemudian kalau sudah diresepkan obat, ingatlah minum obatnya. Jaga pola makan yang sehat, kemudian perbanyak istirahat, dan tingkatkan doa. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.